Ya, selamat siang. Eh, Masih ngopi bareng bersama Ujang Rawing, masih Andum Kawruh. Kali ini Andum Kawruh akan bercerita bagaimana tentang Kresna dengan Pandawa. Karena Pandawa ini saktinya bagaimana, pinternya bagaimana. Tanpa Kresna ini mereka arahnya banyak salah. Bahkan perang Bratayuda pun menangnya itu adalah karena aturannya Kresna, aturannya otak. Jadi panca indera ini yang saya bilang mata atau lahir batin atau napas segala macam. Ini tanpa diatur oleh otak, dia saktinya ngawur, artinya tanpa arah. Makanya di sini Kresna selalu mendampinginya. Semar ini hanya sebagai dukungan andalan yang kedua setelah daripada Kresna. Sebaliknya, ya, Kresna pun tanpa dukungan Pandawa ini tidak jadi apa-apa. Ya. Kenapa Kresna bisa mendukung Pandawa 5? Karena Kresna ini biar berguru kemanapun Arjuna itu selalu tahu. Ya. Bahkan Kresna pergi ke nemui dewa-dewa pun Arjuna ini tahu. Ya. Ada yang namanya Kresna Duta, ya, yang Kresnanya berubah jadi raksasa. Tidak ada yang bisa ngebangunin Kresna kalau dia waktu tidur. Tapi Kresna sendiri tidak bisa mencipta, artinya tidak bisa berbuat sesuatu kalau dia sendiri nggak bisa lihat apa yang mau dia berbuat. Kenapa dia berbuat apa-apa nggak bisa? Karena semuanya posisinya pada waktu itu adalah Pandawa berjalan masing-masing, berjalan sendiri-sendiri, tidak bisa diatur. Akhirnya si Kresna pilih, ya sudah, kalau misalkan tidak mau diatur, nah dia lebih pilih menyendiri. Dia tapa sendiri, dia ngobrol dengan dewa-dewa. Akhirnya Pandawa itu kebingungan. Nah, Kresna sendiri saking bingungnya, makanya dia menemui dewa-dewa itu tadi. Nah, si Pandawa taunya bahwa Kresna ini adalah tidur, ya, berusaha ngebangunin. Dan semua tidak ada yang bisa ngebangunin, ya, termasuk Bima sendiri tidak bisa. Nah, siapa yang bisa ngebangunin Kresna itu? Yang ngebangunin adalah Arjuna. Kenapa Arjuna bisa ngebangunin? Karena dia tahu Kresna tidur, sukmanya berada di mana. Dia karena mata dengan otak itu selalu berdampingan, makanya ada namanya mata otak, ya. Nah, makanya disebut otak kita ada matanya. Itu artinya Arjuna dengan Kresna itu selalu berdampingan atau seiring sejalan. Nah, di saat Kresna itu pergi ke sana, akhirnya disusul oleh Arjuna, akhirnya ya Kresna bisa terbangun, akhirnya sadar bahwa dia itu harus bisa berbuat sesuatu. Artinya otak kita ini kalau kita diemin, nggak berbuat sesuatu, nggak ada guna, kita ini jadi kayak orang bodoh, nggak bisa berbuat apa-apa. Yang ada cuma bodoh, jangankan istilahnya aktivitas, dia makan sendiri pun males gitu, ya. Nah, dengan bergabungnya dengan Pandawa, akhirnya normal. Artinya kita setelah ada otaknya kita manfaatkan, akhirnya panca indera dimanfaatkan, tubuh kita dimanfaatkan, yang tadi yang saya bilang kuping, mulut, mata, lahir batin, jantung diaktifkan, baru ada aktivitas sebuah otak. Aktivitas otak itu apa sih sebenarnya? Hanya membuat, mencipta supaya kerajaan di Kurawa atau di Pandawa ini supaya gemah ripah, adem ayem, supaya nyaman, supaya bahagia. Jadi apa yang dicipta oleh Kresna itu sebuah kebaikan buat
Pandawa sendiri sebenarnya. Makanya Pandawa nggak bisa, harus dia jalan masing-masing, jalan sendiri-sendiri, nggak bisa. Dia tetap harus membutuhkan otak, membutuhkan Kresna. Begitupun kita sebagai manusia, kalau cuma pikiran kita yang jalan sendiri, atau mulut kita atau kuping kita yang jalan sendiri-sendiri, semua nggak bisa, harus ada dukungan. Nah, bagaimana di saat kita menginginkan sesuatu, itu pun harus mendukung otak kita. Nah, mata kita harus tahu apa yang kita cipta, bentuk apa mau yang kita cipta, uang atau usaha atau apapun cipta kita. Nah, kita harus pikiran semua panca indera harus mendorong otak tadi dengan cara kekuatannya masing-masing, seperti bima atau angin. Artinya kita harus bisa olah napas dengan baik, konsentrasi mata kita dengan baik, denyut jantung kita atur dengan baik, lahir batin kita, raga kita atur dengan baik, tingkah pola yang baik, batin kita yang baik, baru kita mencipta, mengheningkan cipta. Kita kuasai itu semua dengan duduk mencipta. Nah, itulah sebuah perjalanan Kresna seperti itu. Jadi otak manusia ini bisa bekerja kalau semuanya itu nurut. Kalau panca indera semua itu diaturnya nurut, baru dia bisa bekerja. Kalau mereka tidak bisa diatur, maka tidak bisa bekerja. Dan semuanya kalau otak susah, maka panca indera pun ikut susah. Tetapi kita yang belum paham kadang-kadang konsentrasi hanya menggunakan pikiran saja, atau mata membayangkan sesuatu, tapi otak gak jalan. Ya, kita tidak akan dapat apa-apa juga. Hanya yang kita dapat hanya sebuah lelah, capek, stres, seperti itu. Tapi kalau dengan keadaan kita tenang, kita kuasai itu semua, nah Kresna mencipta sesuatu pasti akan hasil. Walaupun kecil, dia pasti akan hasil. Tapi Kresna jangan salah, Kresna bisa mencipta lebih besar. Dia bisa mencipta dirinya lebih besar. Apalagi sekedar mencipta hanya sekedar buat panca indera, buat dirinya sendiri pun dia bisa mencipta lebih besar. Itulah tingkah laku Kresna, atau tingkah laku otak kita. Buat rekan-rekan saya yang mengikuti Andum Kawruh, ngopi bareng Ujang Rawing, itulah sebuah perjalanan tokoh wayang. Bila ada kesalahan saya yang salah ucap, atau yang belum saya ucapkan, atau yang belum saya utarakan, harap maklum. Tapi bila ada kejelasan dari saya, semoga bermanfaat buat rekan-rekan. Syukur rekan-rekan bisa bantu lewat komen atau lewat apa saja. Saya butuh dukungan dan bantuannya. Cukup sekian dulu saya bahas tentang Kresna ini. Suatu saat mungkin bertemu lagi, saya bisa bahas tokoh-tokoh wayang yang lain yang belum saya utarakan di sini, masih banyak. Cukup sekian dulu cerita saya kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.